بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب الكعبة وقبلة الأمة العامة والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله memberikan kesehatan, kemampuan bagi kita untuk melaksanakan ibadah shaum Ramadan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan selama 1 bulan ini menjadikan kita orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan segala dosa yang kita lakukan selama ini menjadi hilang dan menjadi suci, karena puasa itu adalah rahmat dan menghapuskan dosa bagi kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah SAW, manusia termulia yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang disinari iman dan Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimahullah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan ibadah puasa Ramadan adalah supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Salah satu karakter orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mempunyai kesadaran terhadap diri dan fitrah kemanusiaan sebagai hamba Allah yang diberikan kemuliaan berupa iman, Islam, dan dorongan atau fitrah untuk berkembang dan berbuat baik. Iman mengajarkan kepada kita untuk yakin dan berserah diri kepada kehendak Allah yang kita aplikasikan dalam bentuk ibadah, dan Islam mengajarkan kepada kita untuk memaksimalkan relasi vertikal kepada Allah dan menyimbangkan relasi horizontal. Sedangkan fitrah menjadi daya dorong kepada kita untuk memaksimalkan peran kekhalifaan di negara bumi ini. Seseorang yang beriman kepada Allah dengan sebenar iman akan menyadari dan merasakan bahwa kehadirannya di muka bumi dan apa saja yang dia lakukan adalah semata-mata karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ia mendapatkan anugerah kehidupan, ia akan merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia mengalami sesuatu atau cobaan yang tidak dikehendakinya, maka batinnya tidak akan pernah menderita dan tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap bahagia dan bersyukur karena ia menyadari dan merasakan bahwa semua itu pertanda kasih sayang Allah kepadanya. Memang yang kedua ini agak sulit, akan tetapi sebagai orang yang beriman kita harus sabar dan terus memperkuat kesabaran, karena kesabaran itu merupakan satu level tertinggi dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang selalu berusaha memaksimalkan dan bersyukur dalam situasi kehidupan ini. Hal ini secara tegas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 20.
yang artinya hai orang-orang yang beriman, bersabarlah melakukan taat dan menghadapi musibah serta menghindari maksiat, dan teguhkanlah kesabaranmu menghadapi orang-orang kafir sehingga mereka tidak lebih sabar daripada kamu, dan tetaplah waspada serta siap siaga dalam perjuangan serta bertakwalah kepada Allah dalam setiap cara supaya kamu beruntung merebut surga dan bebas dari siksa neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikan bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita harus mempunyai pengetahuan terkait dengan tugas-tugas kita, terkait dengan fungsi dan peran kita, terkait dengan cara-cara kita berkehidupan, berkeumatan, bersosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seorang muslim adalah orang-orang yang selalu sadar bahwa kehadirannya di bumi ini selain untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menjadikannya bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jika engkau orang yang berpangkat atau mempunyai jabatan, maka tangan dan kekuasaanmu seharusnya dapat membuat berbagai kebijakan yang membahagiakan kehidupan masyarakat, bukan kebijakan yang malah menyengsarakan rakyat. Dan jangan pernah kekuasaan itu engkau gunakan untuk menindas orang kecil. Dan oleh karena itu, jangan pernah berbuat zalim kepada umat manusia. Kekuasaan, pangkat, dan jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di depan hukum, di depan masyarakat, maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau bersyukur, bersikap sidik, amanah, tablik, dan patona dalam jabatanmu, maka pahala kebaikan akan melimpah kepada kita semua. Namun jika tidak, siksa yang amat pedih dan hina akan menimpa diri kita di dunia wal akhirah, sebagaimana yang telah dipastikan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi di dalam surah Ibrahim, wa idza ta'ajjaba rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian jika engkau orang-orang yang diberi Allah harta banyak, maka kedermawananmu akan menjadi air penyegar dan air kehidupan bagi saudara-saudaramu yang sedang kehausan atau yang sedang menghalangi dehidrasi kehidupan. Oleh karena itu, sadarlah bahwa di dalam harta yang kau miliki itu terdapat harta orang-orang fakir dan orang miskin, hak milik anak-anak yatim, hak milik orang-orang kafir dan para pelintas. Sadarlah bahwa semua harta yang kau miliki itu adalah milik Allah yang akan Dia titipkan kepadamu untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan semata-mata untuk keluargamu, untuk kekuasaanmu, dan untuk ratusanmu. Ingatlah bahwa hartamu itu bisa saja hilang dalam waktu sekejap jika Allah tidak melindungi. Jika engkau orang yang miskin dan fakir, maka teruslah berusaha, berbuatlah ibadah, dan berbuatlah silaturahim. Sayangi saudaramu, sayangi para pemimpinmu,
Sayangi orang-orang kayamu dan jangan pernah engkau berlaku sombong, baik terhadap umat manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah bahwa tidak ada satupun kelebihan yang dapat engkau persombongkan di muka bumi ini. Ingatlah, hanya Allah lah yang boleh menyombongkan dirinya. Mari kita perhatikan dengan seksama hadis baginda Rasulullah SAW yang menyatakan, artinya ada 3 golongan manusia. Yang pertama sekali masuk ke dalam neraka dengan siksa yang amat sangat pedih. Pertama, pemimpin dan orang-orang yang kuat yang sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Kedua, orang-orang yang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang miskin dan sombong di dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka sebuah kekuatan penggerak, yaitu fitrah. Ayat Al-Quran menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut fitrah Allah yang telah ditetapkannya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hud yang berbunyi, artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ada makna fitrah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, adalah suatu potensi dasar manusia yang dianugerahkan Allah yang memiliki 5 keistimewaan, yaitu pertama, potensi untuk bertuhan. Dalam hal ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesediaan untuk menerima kebaikan, kemampuan untuk menolak kejahatan. Yang ketiga, dorongan ingin mengetahui sesuatu dengan kemampuannya untuk menerima pembelajaran demi menemukan hakikat kebenaran. Yang keempat, dorongan biologi yang berupa syahwat dan insting. Dan yang kelima adalah dorongan atau keinginan untuk maju dan berkembang. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai orang-orang yang bertakwa, kita mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang mendorong umatnya untuk maju dan berkembang. Dan karena itulah Allah menurunkan Al-Quran supaya umat Islam belajar, memahami dan menggali isi kandungan Al-Quran yang sangat menginspirasi berkembangnya ilmu pengetahuan dan tumbuhnya sebuah peradaban. Untuk membangun peradaban itu diperlukan orang-orang yang kuat, yang cerdas dan yang visioner, serta didukung oleh masyarakat yang terdiri, terbuka, toleran, apresiatif terhadap nilai-nilai dan keragaman sosial, dan istiqomah pada nilai-nilai ketuhanan. Karakter umat seperti ini sesungguhnya dimiliki oleh umat Islam yang disebutkan Allah sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minun. Yang artinya kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi Al-Quran ini sesungguhnya telah ditunjukkan oleh umat Islam melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang, di mana umat Islam pernah menguasai hampir 2/3 bumi ini. Namun kekuasaannya lenyap seiring bangkitnya bangsa-bangsa Eropa yang datang mengkolonialisasi dunia Islam, yang menyebabkan umat Islam hancur dan belum dapat bangkit dalam berbagai ketertinggalannya. Bahkan hingga hari ini, sebagaimana yang dituliskan oleh Tuan Sakib Arslan,
seorang ulama dari Palestina dalam bukunya yang berjudul Limaza Mu'akhkharul Muslimun wa Limaza Taqaddamal Akhrar. Mengapa orang-orang Islam tertinggal dan mengapa orang-orang lain maju? Paling tidak ada dua penyebab utama mengapa umat Islam tertinggal. Yang pertama, umat Islam telah meninggalkan Al-Quran. Walaupun mereka membaca Al-Quran, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui isi dan kandungan Al-Quran. Mereka hanya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ibadah dan menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk mencari pahala akhirat. Sementara mereka meninggalkan Al-Quran terkait dengan petunjuk duniawi, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Padahal dengan petunjuk inilah peradaban umat Islam dapat dibangun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah dan para sahabat hingga para era ke masa peradaban, mulai abad ke-7 hingga abad ke-13. Realitas ini secara fisik sangat dekat dengan Al-Quran. Di setiap rumah kita ada Al-Quran. Begitu juga di setiap masjid, musola dan manggar. Akan tetapi sesungguhnya kita telah sangat jauh dari spirit dan kandungan isi Al-Quran. Al-Quran hanya sebatas pajangan, sebatas bacaan, sebatas musabaqah, dan sebatas deskripsi para pejabat masjid. Itulah kenyataan hari ini. Oleh karena itu, tidak ada jika umat Islam jauh tertinggal dari umat lainnya yang mana mereka terus membangun dan mengembangkan peradaban. Kedua, umat Islam tidak berpegang pada visi misi kesatuan perjuangan umat yang pada akhirnya membuat umat Islam menjadi terpecah belah, baik secara politis, secara keormasan, bahkan dalam kelompok keagamaan. Oleh karena itu, ketiadaan kekuasaan perjuangan visi misi ini akhirnya umat berjalan sendiri-sendiri, selalu gaduh, bahkan terhadap isu-isu yang tak perlu direspon. Oleh karena itu, wajib mengajak kita semua untuk sadar betapa berbahayanya jika kecurigaan, arogansi dan perpecahan ini tidak segera berhenti. Jika para elit dan tokoh-tokoh tidak sadar, maka kehancuran umat Islam hanya tinggal menunggu hari dipersadar bumi yang kita cintai. Oleh karena itu, mari kita perkuat rasa persaudaraan tanpa melihat suku, tanpa melihat warna kulit, karena semua kita umat Islam adalah bersaudara, dan persaudaraan kita sesungguhnya sangat kuat, sama seperti persaudaraan sepertalian darah, dan sama seperti persaudaraan yang diakibatkan adanya pernikahan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun ikhwat fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Demikianlah juga Allah menegaskan agar kita memperkuat persaudaraan dan kesatuan, sebagaimana di dalam surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah dan jangan sekali-kali berpecah belah. Ingatlah, karena dengan persaudaraan dan persatuan, maka segala potensi fitrah umat Islam untuk maju dan berkembang dapat direalisasikan, sehingga eksistensi umat Islam akan diakui dan sekaligus akan disegani oleh mereka yang selama ini mengkecilkan, membenci umat Islam. Dengan fitrah itu, untuk maju dan berkembang, umat Islam akan dapat membangun kehidupan dan peradaban. Sebagaimana generasi-generasi Muslim yang terdahulu dapat menancapkan kebesaran Islam dan umat Islam
hampir di 2/3 belahan bumi ini. Jika tidak menyadari bahwa pentingnya fitrah ini yang harus di-upgrade, maka kita akan melihat dan mengalami secara langsung betapa besar dan beratnya kesulitan dan penderitaan yang akan kita alami. Terlebih lagi anak-anak cucu kita di masa depan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kembali kepada Al-Quran yang tidak hanya mengedepankan dan mengembangkan aspek fitrah kehambaan kita dalam bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi juga sesungguhnya Al-Quran menginspirasi kita untuk memperkuat fitrah kemanusiaan kita maju dan berkembang dengan cara menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Hanya melalui pengembangan fitrah atau jati diri ketuhanan dan fitrah atau jati diri kemanusiaan inilah umat Islam menjadi kuat mempertahankan eksistensinya dan sekaligus mampu berkompetisi membangun peradaban dunia yang berada pada nilai-nilai rahmatan lil alamin, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Akhirnya melalui hari-hari yang putri ini, Khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan kemampuan kita untuk bertahan, berjuang dan berkembang demi untuk menjadi yang terbaik bagi seluruh kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang berpikir terbuka, menghargai perbedaan dan selalu bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Khairun nas antahum linnas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah fima amara wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadiman. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana tabaina wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil 'ilmin wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najati minan nar wa 'afa'in hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi